Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan kemudahannya. Allah mudahkan langkah kita untuk bisa kembali hadir di dalam majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita Tahsinul Quran. Semoga Allah mencatat kegiatan kita malam ini sebagai amal-amal ibadah dan sekaligus bisa menjadikan tingkatnya naiknya ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini akan kita selesaikan ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-50. Adapun malam ini surat Al-Mursalat adalah sesi yang terakhir sekaligus penutupan pada juz 29. Baik jemaah, kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Bersama. Baik, di sini ada nun tasydid ya, ada hukum gunnah atau gunnah musyaddadah. Jadi sebaiknya ditahan terlebih dahulu dan usahakan dengungnya ini lama. Dengungnya lama. Lama maksudnya di sini sempurna. Adapun tingkatan dengungnya gunnah akmal, gunnah yang paling sempurna. Kalau cuma innal mut itu sudah gunnah sebenarnya, sudah dengung. Tapi gunahnya kadarnya sangat kurang atau sangat sedikit. Jadi sebaiknya di sini sempurnakan dengungnya karena tingkatan dengungnya paling sempurna. Innal muttaqi mengucapkan huruf qaf di sini dengan sifat asyiddah, kuat tekanan pada hurufnya. Dan juga qaf ini memiliki sifat al-jahr. Ini hibasul jarayanun nafasi, maka tidak ada nafas ketika mengucapkannya. Jangan diucapkan dengan lemah. Ki muttaqina ki. Nah, ada anginnya. Nah, ini sebaiknya jangan karena sifatnya syiddah dan jahr. Muttaqina fi dhilal. Yang mengucapkan huruf wad, nah, ini sebenarnya makhrajnya sama dengan huruf dzal, sama-sama huruf yang terletak pada laqab lazawiyah, yaitu ujung lidah bertemu gigi sari atas, sama dengan mengucapkan huruf dzal. Tetapi huruf dzal ringan, bunyinya tipis, zi karena lidahnya istifal. Namun tidak pada huruf wad yang makhrajnya sama tapi bunyinya beda, berat diucapkan dan tebal bunyinya. Itu karena sifat isti'la yang terdapat pada huruf wad. Irtifa'u aqsal lisan, pangkal lidah naik, terangkat ke langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf wad. Ya, tentu beda bunyinya dengan huruf dzal biasa, bukan sekedar fi dhila, namun tebalkan fi dhilani. Lin kasrah tanwin bertemu wawu idgham bi guna. Lin masukkan pada huruf wawu, setelah itu dengungkan. Liu
dalam proses berdengung itmamu syafatain, himpun bibir ke depan, mencucu. Liu wa uyun. Baik, sekali lagi bersama. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Baik. Wa fawakiha mimma yashtahun. Baik, diawali dengan dua huruf waw yang berdekatan. Jadi mengucapkan huruf waw sempurnanya dengan menghimpun bibir ke depan. Wa fawakiha mimma. Mim tasydid hukumnya sama sebagaimana huruf nun yang bertasydid. Jadi nun dan mim yang bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah. Tingkatan gunnahnya paling sempurna. Mimma yash. Ingat huruf shin sukun, ini nampak sifat tafasyi. Intisyarur riha fil fami, menyebarnya angin di dalam mulut kita. Angin maksudnya di sini ya nafas kita. Yash. Tekanan udaranya lebih nampak jelas, bukan sekedar mimma Yes, bukan berdesis di ujung lidah. Kalau berdesis ujung lidah saja yes, tahun itu bukan shin tetapi sin, ya. Tapi lebih meluas lagi anginnya. Yash, mimma yashtahun. Bersama. Wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Baik, diawali dengan huruf kaf. Kaf ini sifatnya syiddah tapi juga hamas. Jadi sedikit lebih ringan atau agak lemah daripada pengucapan huruf qaf. Kalau huruf qaf kan sifatnya murni syiddah, diucapkan dengan tekanan yang kuat. To, qi, u, bukan begitu. Namun tidak pada huruf kaf, bukan qawlu, bukan. Agak lemah daripada huruf qaf. Bukan qawlu tetapi ku, ya. Ada tercampur dengan nafas yang mengalir, ya, namun sedikit karena huruf kafnya berharokat. Ku, ke, ki, ku. Tetap ada hamasnya, namun sedikit kadarnya. Kulu wash bertemu lagi dengan huruf shin sukun tafasyi, tampakkan udaranya, ya, terasa menyebar di dalam mulut kita. Wash. Namun tetap ketika mengucapkan shin ini bibirnya senyum, ya, karena lidahnya istifal. Wash, bukan begini. Wash dengan dihimpun bibir, tidak, ya, karena sekalipun udaranya itu menyebar di dalam mulut, namun tetaplah huruf shin ini adalah huruf yang tipis, ya. Wash bukan wash, ya, bedakan wash dengan wash. Kulu washrabu hani. Ini kita panjangkan 2 alif atau 4 harokat. Di sini ada mad tabi'i bertemu hamzah di dalam satu kata. Hani dengungkan ada tanwin bertemu ba. Maka tanwin langsung kita ganti dengan huruf mim. Hani'an bima kuntum
nun sukun bertemu ta di sini ada hukum ikhfa, tepatnya ikhfa tingkatan a'la, yaitu tingkat bunyi samarnya itu lebih dominan daripada bunyi dengungnya. Jadi ikhfa itu kan campuran ya antara samar-samar ya dengung gitu. Namun untuk yang nun sukun bertemu ta ini tingkat samarnya jauh lebih dominan. Bima kuntum ta'malun. Ain sukun tawassut, alirkan bunyi huruf ain, jangan sampai putus, bukan ta'malu tetapi ada sebagian suara ain yang masih mengalir. Baik, sekali lagi, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Baik, bertemu lagi dengan nun tasydid. Nun tasydid ataupun mim tasydid, sempurnakan bunyi dengungnya. Inna kadza, setelah berdengung nanya panjangkan ya, satu alif. Inna kadzalika najzi, jim sukun qalqalah, jangan ditahan ya, pantulkan. Najzi, huruf zai disertai dengan sifat as-safir, harus ada desisnya ya. Zi, jangan sampai najji, safir atau bunyi desisnya tidak ada ya. Najzi, lam sukun tawassut, jangan dipantulkan, bukan najzil tidak boleh tawalud terpantul atau nyeret ya, alirkan. Najzil muhsinin, huruf ha sukun sifatnya yang pertama hamas jaroya dan nafasi, alirkan nafas di situ, setelah itu diikuti sifat rakhawah ya, rakhawah jaroya saut indal mururihi fil bakhrat, bunyi huruf ha ini memanjang. Najzil muhsinin ya, jadi bukan najzil muhsinin ya, beda dengan muhsinin yang sudah sempurna sifat rakhawahnya. Baik, sama dengan halnya ketika kita mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, beda dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu rakhawahnya belum sempurna ya, sifat pada huruf ha-nya belum sempurna. Baik, muhsinin, sekali lagi, inna kadzalika najzil muhsinin, wailun yawma idzin lil mukadzibin. Sama dengan ayat-ayat yang sebelumnya, cuma saya ingatkan idgham bi gunna, wailui, dhamma tanwin bertemu ya, dengungkan ya. Jadi kebanyakan kita sudah idgham ya, namun yang sering tertinggal itu dengungnya. Wailui yauma idil, itu sudah idgham, tapi gunnah atau dengungnya belum ya. Jadi idgham masukkan, setelah itu dengungkan. Wailun yawma idzin lil mukadzi, zal tasydid sifatnya rakhwah, huruf zal alirkan bunyi
bunyinya, jangan putus. Bukan mukadzibin, mukadzibin. Baik, sekali lagi. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Kulu wa tamatta'u. Huruf ta tasydid, nampak sifatnya asyiddah, inhibasul jarayat shaut, tertahan aliran suara ketika mengucapkan huruf wa tamatta, ya tertahan, ya tertahan, putus suara kita ketika mengucapkan huruf ta. Ini yang disebut syiddah, tertahan aliran suara. Kenapa kok bisa tertahan? Nanti jada likamali ghalqil makhraj, karena makhrajnya tertutup dengan sempurna. Wa tamatta'u wa bukan ko, qalilan innakum, kadar dengungnya harus seimbang, ya. Innakum mujrimun, jim sukun qalqalah. Baik, sekali lagi. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. Diawali dengan huruf waw, himpun bibir ke depan wa, setelah itu hamzah, ya. Kelihatannya gampang mengucapkan hamzah, cuma kadang remeh, ya. Wa idza diucapkan dengan wa idza. Nah, wa idza, ini kadang tidak terasa. Hamzah yang sifatnya syiddah, tekanan hurufnya kuat, a i, wa i. Wa idza, jangan diucapkan dengan ngambang atau lemah. Wa idza, ya, bukan wa idza, tetapi wa idza qi wa idza qila lahum ra sukun, sebelumnya ada dhammah, maka ra-nya hukumnya tafkhim, ya, tebalkan. Namun tidak sekedar tebal tapi juga takrir, ada getaran, ya, irti'ad tarful lisan, getar ujung lidah. Wa idza qila lahum tebal, lahum ka'una ya, jadi getarannya tebal, ngumpulnya naik, ya, la yarka'un. Baik, sekali lagi. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Baik, jadi selain tebal harus bergetar ketika mengucapkan ra sukun, karena kebanyakan orang fokus pada tebalnya saja tapi getarannya tidak ada. La yaurka'un, nah ini cuma tebal tapi getarannya atau takrirnya hilang, ya.
Wailun yawmaidin lil mukazzibin. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Baik, diawali dengan huruf fa. Huruf fa pertemukan ujung gigi dengan bibir bawah. Sifat yang menyertainya hamas, ada nafas yang mengalir ya. Namun tidak begitu banyak karena hurufnya berharokat atau hidup. Kecuali ketika hurufnya sukun atau mati, maka hamasnya lebih tampak jelas. Fabi a, jangan lemah. Fabi ai ya. Fabi ayyi. Nah, ini mohon perhatikan ketika huruf ya bertasydid, ditekan membacanya ya. Setiap huruf yang bertasydid ditekan membacanya. Namun menekannya juga tidak sembarangan, karena ketika menekan huruf ini kita lihat sifat pada huruf tersebut apa ya. Jadi huruf ya ini terdapat sifat rakhawah. Jadi walaupun ditekan suaranya tidak boleh putus atau tertahan, bukan fabi ayyi, nah, putus suaranya. Mentang-mentang tasydid ditekan dengan terlalu sehingga suaranya putus. Nah, ini tidak boleh. Seharusnya bunyi huruf ya harus mengalir ya. Ini yang disebut rakhawah, mengalirnya suara huruf ketika diucapkan. Fabi ayyi, tetap ada, bukan ayyi ya, bukan putus tapi alirkan. Fabi ayyi si huruf fa tipis, ujung lidah bertemu ujung gigi ya, tidak ada desis, bukan hadisi, bukan si, tidak berdesis ya, karena fa tidak memiliki sifat sofir, sifatnya hanya hamas, ada angin yang menyertainya, namun tipis. Hadisin berdengung, ada tanwin kasrah bertemu ba iqlab. Tanwin kita ganti pada mim langsung ya, bibir rapat ya, dan dengungkan. Hadisin tawassut mengalir bunyi huruf ain. Jaroyanul juz'i lisayt, sebagian suara huruf ain mengalir jangan langsung putus ba'dahu ya, alirkan ba'dahu yu'minun. Sedangkan yang ini hamzah sukun, suaranya harus putus atau tertahan. Yang sebelahnya ain suaranya harus ngalir, sedangkan sebelahnya hamzah justru sebaliknya harus putus. Sifatnya syiddah, tertahan aliran suara. Yu'minun. Baik, sekali lagi. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Baik, alhamdulillah sudah sampai dengan ayat yang ke-50. Selesai sudah pembahasan kita pada surah Al-Mursalat. Jadi saatnya kita baca satu-satu masing-masing 3 ayat dan kita bahas apabila ada kesalahan.